Salam jumpa kembali pada edisi Dogma Hukum tentang penganggaran renovasi JIS berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Hari-hari ini masyarakat Indonesia, terutama jelang pemilihan presiden, pengusulan calon presiden, sekarang luar biasa atensi kepada para calon presiden, dan salah satu di antaranya adalah mengenai objek yang disebut sebagai stadium olahraga atau dikenal di Indonesia disebut sebagai JIS ya. Nah, karena JIS ini sesungguhnya bangunan itu diem aja, nggak berfungsi apa-apa lah, sebut saja nggak ada suara apa-apa. Tetapi begitu ada program tiba-tiba itu akan renovasi JIS disebabkan karena mobilnya para pemain sepak bola itu tidak bisa masuk ya, dan seterusnya lah, pendek kata semuanya, rumputnya juga tidak standar dan sebagainya. Tetapi yang ngomong standar dan tidak standar itu bukan karena produk lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, tetapi dia adalah produknya dari orang-orang tertentu, yang terutama adalah Ketua PSSI yang merangkap sebagai Menteri BUMN ya. Ini juga menjadi masalah, tiba-tiba PSSI dan Menteri BUMN itu tumpang tindih kewenangannya gitu. Karena kalau PSSI itu kan anggarannya gabung kepada Menteri Olahraga, tapi yang ngomong bukan Menteri Olahraganya yang punya job anggaran itu, tapi malah justru Ketua PSSI-nya. Dan yang kedua adalah Menteri PUPR. Nah, yang menjadi masalah kita adalah sekarang sudah tersosialisasi kepada publik, itu dua menteri ini menganggarkan satu anggaran yang sebut saja kalau menurut saya adalah spektakuler anggarannya. Ya, kata spektakuler itu menjelaskan bahwa anggarannya besar sekali gitu. Tapi besar sekali itu dalam rangka untuk hanya mengganti rumput. Yang kedua adalah diduga dia busnya itu tidak masuk dalam ruang ganti atau dekat ruang ganti atau ke lapangannya. Akibatnya ya itu semua harus diganti. Kalau mereka yang mendukung ke arah itu akan digali nanti supaya bis itu naiknya itu nanti pakai tangga berjalannya. Ini pertanyaan yang menjadi menarik adalah kalau itu digelontorkan anggaran, dan anggaran itu kurang lebih itu sekitar triliunan lebih, beberapa triliun begitu, atau beberapa miliar lah begitu. Menjadi pertanyaannya, apakah anggaran penggelontoran anggaran itu sah sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran atau tidak? Mengingat bahwa JIS itu oleh masyarakat publik dan oleh pemerhati sepak bola, bahkan para pemain internasional mengatakan, loh luar biasa itu gedungnya itu, atau JIS stadiumnya itu luar biasa, standar dia katakan dia megah sekali gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah simpulan yang dibuat oleh Ketua PSSI merangkap sebagai Menteri BUMN dan juga Pak Menteri yang urusan pembangunan PUPR ini tiba-tiba menyimpulkan bahwa JIS tidak layak untuk sebagai ikon untuk sepak bola usia 17, sepak bola dunia usia 17. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang sudah merancang untuk usulan anggaran dengan merombak sedemikian rupa, itu sah atau tidak? Ini menjadi menarik buat saya sebagai orang pidana begitu, mengkaji bahwa ini sah atau tidak usulan anggaran ini. Saya ingin kembali yang pokok masalahnya. Pokok masalahnya satu, benar nggak itu JIS itu telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar internasional sebagai stadium untuk peragaan internasional atau sepak bola internasional dunia gitu ya. Ini pertanyaan itu belum dijawab sampai hari ini gitu. Kalau itu sudah, parameternya apa? Kalau itu belum, parameternya apa? Yang seharusnya sekarang ini mestinya kalau terjadi polemik seperti itu, jangan sampai nanti mengecewakan dunia yang akan membatalkan lagi event dunia sepak bola itu di Indonesia. Ya, gampang sekali menurut pendapat saya untuk tidak menggeser perkara ini menjadi anggaran korupsi yang korup begitu, karena memang tidak perlu dikeluarkan tapi dikeluarkan. Ya, semestinya pemerintah Indonesia itu mengundang saja itu FIFA untuk mengetes atau menguji stadium mana yang layak menurut ukuran FIFA terlebih dahulu.
Kalau kita misalnya yang selama ini beredar, ngajuin aja berapa 10 atau 7 stadium yang bisa dipakai untuk sepak bola, perlombaan sepak bola itu atau permainan sepak bola dunia itu. Jadi kalau mereka sudah menguji satu persatu, stadium mana yang layak untuk dipakai. Nah, kalau misalnya itu rekomendasi khusus untuk JIS itu menyatakan bahwa ini sudah layak pakai, berarti dia sudah menguji semuanya. Ya tidak perlu ada anggaran lagi gitu. Tapi kesimpulan menambah dan mengurangi atau menambahnya itu adalah keputusan FIFA ya. Jadi kalau sudah keputusan FIFA, nanti jadikan kebijakan untuk melakukan penganggaran. Menurut pendapat saya itu proses penganggaran yang sah. Karena apa? Dalam rangka kita sebagai tuan rumah event internasional sepak bola usia 17 tahun gitu. Tapi kalau tiba-tiba keputusan sendiri akan dibongkar dan sebagainya, menurut pendapat saya, keputusan menganggarkan untuk itu adalah sebagai keputusan yang tidak sah. Walaupun belum dilaksanakan, keputusan tidak sah. Kalau dilaksanakan, sempurna tindak pidana korupsi. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan, sudah dianggarkan? Orang-orang yang menganggarkan untuk renovasi sepak bola, stadium JIS itu, atau JIS itu, maka tindakan mereka sudah dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Apa itu namanya? Namanya adalah melakukan permufakatan jahat, melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Menganggarkan suatu anggaran yang anggaran itu sesungguhnya tidak diperlukan. Kalau istilah bahasanya dalam bahasa hukumnya namanya anggaran yang mubazir, yang itu tidak bisa, yang mubazir yang seharusnya tidak perlu dianggarkan, dan anggarannya cukup fantastis itu tadi yang seperti saya kemukakan tadi. Jadi sudah mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, untuk menghindari itu semua, ya, saya usulkan sekali lagi untuk menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan, sebaiknya pemerintah mengundang FIFA untuk mengetes stadium mana yang paling layak untuk dijadikan event pertandingan sepak bola usia 17. Kalau itu FIFA sudah merekomendasikan beberapa stadium, maka barulah kemudian dilihat ada rekomendasi atau tidak. Kalau tidak ada rekomendasi, ya tinggal merawatnya, memperbaikinya, mengecat atau mana yang kira-kira kurang untuk kebanggaan rakyat Indonesia, bukan pemerintah ya, kebanggaan rakyat Indonesia pencinta sepak bola. Ya kalau itu sudah dilakukan, saya kira anggaran itu bisa dizerokan, dinolkan, atau kalau toh ada hanya perawatan intensifnya itu aja. Jadi itu anggarannya bisa kecil sekali, ya. Jadi kecil sekali, bahkan itu menjadi tidak bermakna karena itu sebagai proses perawatan saja. Nah, sekarang sebagai penutup pendapat saya yang terkait dengan masalah JIS, renovasi JIS ini, nah sekarang kita siap-siap saja semuanya, apakah lanjut itu penganggaran untuk renovasi JIS, atau renovasi JIS itu akan menunggu dari tim audit dari FIFA, menunggu apakah rekomendasi dari FIFA itu. Jadi kalau itu lanjut tanpa ada renovasi, itu lanjut dan sudah dianggarkan menjadi anggaran, nah saya ingin menyampaikan bahwa tindakan mereka menganggarkan untuk renovasi JIS yang tak ada dasar hukum untuk melakukan renovasi, atau dengan kata lain FIFA sudah menerima itu sebagai sebuah tempat untuk pertandingan internasional atau pertandingan dunia, ya menurut saya tindakan renovasi itu adalah melanggar hukum. Jadi kalau sudah masuk nanti anggaran, penyidik KPK, mungkin penyidik penegak hukum jaksa yang sekarang ini lagi ngetop ya, karena dia sekarang menjadi berani dibanding dengan KPK misalnya begitu ya, entah atau penyidik kepolisian langsung saja melakukan tindakan musyawarah, itu termasuk kategori mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Saya kira itu. Tapi kalau nanti benar-benar dianggarkan dan itu ternyata dari pihak FIFA itu sudah menerima apa yang telah ada dan itu sudah anggap memenuhi syarat, itu lebih sempurna lagi tindak pidananya. Nah, kita tunggu saja, rakyat akan menunggu pemerintah ini apa yang dilakukan, dan kemudian kalau tindakan para orang-orang ini atau yang menganggarkan itu nanti tetap berlanjut, ya menurut pendapat saya jangan ragu-ragu aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang tegas dan jelas kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap penganggaran renovasi JIS ya. Sekali lagi, standar utamanya adalah apakah FIFA merekomendasi atau tidak. Terima kasih, sampai di sini. Salam jumpa kembali pada edisi Dogma Hukum berikutnya. Terima kasih.